Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah dan juga para santri yang saya muliakan. Pada pagi hari ini kita akan menyambung kembali pembacaan kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin, yaitu kitab yang berupa hasyiahnya Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala terhadap kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dan pembahasan kita pada bab ini, pada kitab ini, kita akan masuk kepada kelanjutan dari syarah hadis. Jadi dalil dari bab yang ke-11 yang kita baca ini, babun la yudbahu bimakanin yudbahu fihi li ghairillah, ya. Bab tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat dilangsungkan di sana penyembelihan untuk selain Allah. Dalilnya ada dua, surat At-Taubah ayat 108, ya, tentang kisah apa? Kisah Masjid Dirar. Ya, apa Masjid Dirar? Masjid yang dibangun oleh siapa? Nalen, Masjid Dirar. Orang-orang munafik. Kemarin udah dibacain kisahnya, ya. Kemudian yang kedua, hadisnya Thabit ibn Dhahhak. Hadisnya Thabit bin Dhahhak tentang kisah seorang yang niat untuk menunaikan nazarnya berupa menyembelih seekor unta di satu tempat yang namanya Buwanah. Nah, di sini Nabi SAW cross check kepada orang itu, hal kana fiha wathanu min awthanil jahiliyati yu'bad. Apakah di situ ada berhala dari berhala-berhala orang jahiliyah yang disembah? Lantas para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Nabi nanya lagi, fa hal kana fiha aidun min a'yadihim? Apakah di situ ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka? Kemudian para sahabat menjawab, tidak ada juga ya Rasulullah. Lalu Nabi ketika itu baru mengatakan, tunaikan di situ nazarmu, karena tidak ada penunaian nazar kalau nazarnya nazar maksiat dan juga nazar yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Ya, kondisi bahwa Nabi SAW cross check di sini, ya, ngerti ya cross check, ya? Tasabut, tabayun, nanya lagi, ya, kepada para sahabatnya, apakah di situ ada berhala, apakah di situ ada perayaan. Ini menunjukkan kalau di tempat itu ada berhalanya orang jahiliyah atau ada perayaan-perayaannya mereka, maka sekalipun seseorang niatnya karena Allah dalam beribadah, maka nggak boleh melakukannya di tempat itu. Ya, nggak boleh ibadah kepada Allah di tempat di situ Allah Subhanahu wa taala didurhakai. Ya, tidak boleh beribadah kepada Allah di tempat di situ Allah Subhanahu wa taala didurhakai. Ini yang kemarin kita bahas, ya. Kemudian ada satu persoalan kontemporer yang kemarin sempat kita singgung di sini. Itu hal yang berkaitan dengan mengalih fungsikan apa? Gereja. Ingat kan? Rehan udah datang belum? Udah, ya. Nah, persoalan mengalih fungsikan gereja ini di sini Syekh Shalih Al Fauzan, apa jawabannya? Siapa yang ingat? Apa? Ustaz Abdurrahman. Kenapa berkaitan dengan gereja boleh? Nah. Karena asalnya kita itu Muwahhid. Nah, jadi alasannya itu, ya. Karena alasannya orang Kristen itu menauhidkan Allah pada asalnya. Mereka pengikutnya Isa. Isa membawa tauhid.
Begitu juga mengalih fungsikan berarti kalau sinagog tempat ibadahnya Yahudi boleh ya? Boleh. Gitu ya. Jadi nggak bisa disamakan. Ya, walaupun mereka pada asal kemudian hari jadi menyembah Isa, jadi menyembah patung Maria, ya, menyembah berhala. Tapi yang menjadi tinjauan di sini adalah asal agamanya mereka, gitu ya. Asal agamanya adalah at-tauhid. Gitu. Ya. Nah, berarti kalau yang dialih fungsikan adalah tempat ibadah seperti misalnya pura, nggak boleh. Kalau begitu, ya kalau itu tinjauannya Syekh Al-Fauzan, berarti kalau itu asalnya adalah pura, kemudian dirubah, dirombak, dibeli oleh kaum muslimin, dijadikan masjid misalnya, maka nggak boleh. Ya, jadi dilihat kepada ya asal ibadahnya. Ya. Nah, sedangkan musyrikin Mekah, musyrikin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan tempat tersebut ya seorang nggak boleh ibadah kepada Allah di situ. Oke, ini udah berlalu insyaallah. Selanjutnya pada perkataan fahal kana fiha idun min a'yadihim, gitu ya. Udah dibaca belum ini? Baik, iqra marah tsaniyah, kita baca sekali lagi. Fadhal Abdurrahman. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li shaykhina wa lil hadirin. Qawluhu fahal qala al-'allamah Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala. Qawluhu fahal kana fiha 'idun min a'yadihim. Qala Syekhul Islam al-'id ismun lima ya'udu min al-ijtima'i al-'ami ala wajhi mu'tadin a'id. إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية فالعيد يجمع أمورا منها يوم آعد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا انتهى وقد أحدث هؤلاء المشركون أعيادا عند أهل القبور التي تعبد من دون الله ويسمونها عيدا كمولد البدوي بمصر وغيره بل هي أعظم لما يوجد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة. Baik. Qala qauluhu, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hal fiha idun min a'yadihim, apakah di situ ada perayaan dari perayaan-perayaan mereka. Yang disebut dengan Id. Ya. Id itu kata dari ada ya'udu. Ya, asal katanya dari fi'il kata kerja ada ya'udu. Itu suatu yang berulang. Ya, suatu yang berulang, apakah dia sifatnya zaman, artinya waktu yang berulang. Ya, seperti ulang tahun itu Id, gitu ya. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun kematian itu Id. Ya, disebut dengan Id juga. Atau tempat yang bolak-balik disambangi, tempat yang bolak-balik didatangi. Ya. Tempat yang bolak-balik didatangi pada ya, momentum-momentum tertentu, ya pada kesempatan-kesempatan tertentu, dia juga ya berulang didatanginya, namanya juga disebut Id juga.
Ya, sehingga dia juga disebut sebagai id, namanya id makani, ya, id tempat. Ya, jadi ada id zamani, ada id makani. Ya, dan terkadang ini terkumpul dua-duanya. Ya, seperti misalnya perayaan satu suro, ya, di Solo misalnya, ya, mengarah ke Boijo, ya, Kiai Slamet, ya, Kiai tapi kebo, ya, kebo Kiai Slamet tuh, kebo bule, ya, atau misalnya perayaan sekaten, ya, mengarak pusaka ke Merapi, ya, sekatenan itu asal katanya dari syahadatain, ya, dia jadi bid'ah, ya, karena dia dinisbatkan kepada agama. Kalau dilarikan kepada agama justru menjadi bukan adat, tapi bahkan menjadi lebih parah. Dia menjadi agama yang disimpangkan, yang diselewengkan gitu. Ya, karena ada pada perayaan tersebut id, ya, waktunya berulang di waktu yang sama. Kemudian tempat yang didatangi pun juga tempat yang sama, kemudian prakteknya pun sama. Jadi dia mirip seperti upacara. Itu id, disebut dengan id, ya. Makanya dia punya susunan acara yang baku, ya, harus begini, harus begitu, pakaian harus begini, makanan yang harus ada, harus ini, harus itu. Nah, ini aturan-aturan yang menyerupai ibadah, ya, sekatenan, begitu juga apa, perayaan mengarak, ya, kebo Kiai Slamet, kebo bule di Solo, ya, dan banyak lagi gitu. Kalau kita mau lihat kepada, ya, ritual budaya-budaya yang menyimpang, ya, kita katakan menyimpang dalam kacamata al-Islam. Kesimpulannya bahwa id itu adalah suatu yang sifatnya berulang, bisa berupa waktu, tempat, atau ritual, suatu ritual tertentu. Itu namanya id. Jelas ya? Nah, ini kesimpulan dari apa yang dikatakan, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berikut itu. Berkata Syekhul Islam, ya, al-idu ismun lima ya'udu. Id itu adalah isim, ya, berupa nama bagi yang ya'ud, bagi yang berulang-ulang. Ya, jadi dari kata ada ya'udu jadi id. Minal ijtima'il am, ya, berupa, ya, pertemuan tahunan, perkumpulan tahunan. Berarti waktu dia. Ala wajhin mu'tad, dalam bentuk yang mu'tad. Ya, apa mu'tad? Yang baku, ya, dari i'tada ya'tadu, ya, sesuatu yang berulang-ulang dan baku, yang tidak banyak terjadi padanya perubahan, begitu-begitu aja, mu'tad. Ya, adah itu diambil dari kata itu, i'tada ya'tadu, ya, sehingga dalam bahasa Indonesia disebut dengan adat. Jadi para pengusung adat nyala-nyalakan al-Islam sebagai ajaran, ya, dari luar, ya, kemudian membangga-banggakan ajaran Nusantara, ya, terus kembali kepada adat istiadat, budaya, ya, budaya asli Indonesia, maksudnya untuk nyala-nyalain ajaran Islam. Lalu asli aja bahasa Arab, adat aja bahasa Arab. Kevente. Mereka bilang ini para pemuja adat itu aja bahasa Arab. Lu mau kembali kepada ajaran asli Indonesia, asli aja bahasa Arab, asli aja kamu bahasanya bahasa serapan, piye yo? Ya, piye cok gitu kan kalau bahasa kalian, ya, ya. Gimana coba kalian mau kembali asli, kamu bahasa kamu aja udah nggak asli gitu. Gitu loh. Jadi mereka itu kontradiktif, ya, kaum bodoh yang sok kelihatan pinter. Ya, adat aja bahasa Arab. Taib, itu dari kata i'tada ya'tadu. Ala wajhin mu'tad, dalam bentuk yang, ya, baku.
aidun imma bi'audi sanah. Ya, apakah ya dalam bentuk tahunan, au bi'audil usbu', dalam bentuk pekanan, ya tiap pekan dirayakan, ada yang tiap tahun dirayakan, awis syahr, atau dalam bentuk bulanan, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Wal muradu bihuna lijtima'il mu'tad min ijtima'i ahli jahiliyah. Tapi yang dimaksud dengan hadis ini, apakah di sana terdapat id, maksudnya pertemuan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya, tapi bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi apa? Berkumpul ya dalam perkumpulan keagamaan. Ya, maksudnya hari raya keagamaan. Jelas ya? Yang dilakukan secara berkala, berulang, ya, apakah pekanan, bulanan, atau tahunan. Falidu yajma'u umuran, karena kata id itu menggabungkan beberapa hal, ya, beberapa persoalan. Ya, kalau dibilang id, ini idnya kita, gitu ya, maka dia menghimpun beberapa hal. Mina yaumun aid, yaitu hari yang berulang. Ya, seperti umat Islam selalu mengadakan perayaan di 1 Syawal, 10 Dzul Hijjah, ya, Idul Fitri, Idul Adha. Yaumun aid, hari yang berulang, setiap tahun berulang begitu. Jelas? Kayaumil fitri wa yaumil jum'ah, seperti hari Idul Fitri begitu juga hari Jumat. Ya, Idul Fitri tahunan, hari Jumat pekanan. Wa minna ijtima'un fi, yang kedua kumpul-kumpulnya di situ. Ya, pada hari Idul Fitri kaum muslimin keluar, sholat bersama-sama di lapangan, ya, silaturahim, handai taulan, begitu. Itu kumpul-kumpulnya di situ. Wa minha, juga menghimpun a'malun tatba'u dzalika. Ada suatu ritual yang mengikutinya. Minal adat awil ibadat. Apakah itu adat? Seperti misalnya halal bihalal, kalau kita umat Islam, ya, yang mengikuti hari Idul Fitri, ya, ada halal bihalalnya, silaturahimnya, ada kumpul-kumpul handai taulannya, ya, atau makan-makan keluarga, itu adat. Awil ibadat, atau ibadah, seperti misalnya sholat Idul Fitri, gitu. Kalau itu hari raya Idul Fitri, jadi ada hari yang berulang, ada kumpul-kumpulnya, ada juga apa? Ibadah atau kebiasaan. Waqad yahtassul idu bimakanin bi'ainih, dan terkadang yang namanya perayaan itu, ya, ada yang dilangsungkan di tempat tertentu. Ya. Seperti misalnya perayaan Haul. Ya. Itu udah ada hari yang berulang setiap hari kematian. Ya, kemudian apalagi? Ada ya kumpul-kumpulnya. Makanya pada kumpul-kumpul di kuburan. Ya. Kemudian juga ya di tempat yang ditetapkan. Ya, harus di kuburan ini. Misalnya di makam fulan, karena memang haulnya si fulan, maka kumpulnya di tempat si fulan, dan itu berulang setiap tahunnya misalnya. Gitu ya, atau di tempat yang dianggap sebagai keramat, memang itu sudah menjadi kuburan yang biasa disambangi, ya. Disambangi itu maksudnya didatangi, ya, secara berkala. Waqad yakunu mutlaqan, bisa juga sifatnya mutlak, ya. Pokoknya kumpul, ya, tanpa ditetapkan harus di tempat fulan, ya, tanpa harus misalnya perayaannya di, ya, tempat yang dikeramatkan, bisa di mana aja, itu mutlak sifatnya. Tapi tetap id, ya, kalau harinya berulang terus adanya di situ perkumpulan, apakah pelaksanaan untuk adat atau keagamaan, itu disebut dengan id. Ya, tapi makna berulang ini nggak boleh hilang nih untuk dikatakan id. Ya, apakah waktunya atau tempatnya yang bolak-balik disambangi atau didatangi. Wa kullun min hadhil umuri qad yusamma idan, semua perkara ini, yaitu hari yang berulang, ya, perkumpulan yang berulang, atau amalan dari ibadah maupun adat, ya, yang dilakukan atau diritualkan pada hari itu. Semua ini disebut dengan id.
Fazaman, ya, id zamani sekarang. Ya, kalau kembalinya kepada waktu. Kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi yaumil Jum'ah. Seperti sabda Nabi berkenaan dengan hari Jumat, "Inna hadzal yaum ja'alahu Allahu lil muslimina 'idan." Sesungguhnya hari ini Allah jadikan bagi kaum muslimin sebagai Id. Ya. Kumpulnya harinya jelas di Jumat, nggak boleh di Selasa atau di Kamis. Kemudian ada di situ apa? Perkumpulan, ya, yang laki-laki kumpul di masjid. Ada juga ritual. Ritualnya apa? Khutbah dan sholat Jumat. Gitu ya, maka disebut dengan Id. Ya. Wal ijtima' wal a'mal, begitu juga ya disebut Id ya kalau kumpul-kumpulnya berulang. Ya, dan juga ada ritual yang berulang. Kaqaul Ibnu Abbas, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, syahidtul ida ma'a Rasulillah. Aku menyaksikan Id. Maksudnya bukan harinya tapi apa? Kumpul-kumpulnya di hari Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti berkumpulnya dan ya ritual pelaksanaan ya amalan yang dikerjakan di hari itu. Aku menyaksikannya. Ya, karena kalau hari gimana menyaksikan hari? Ya, jadi yang dimaksud dengan syahidul ida, aku menyaksikan Id, itu artinya kumpul-kumpulnya dan ritual yang ada di dalamnya. Qala wal makan, ya. Jadi qad yusamma idan pas zaman, pada zaman, begitu juga pada ijtima dan amal dan juga makan dan tempat. Kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu qabri idan. Seperti sabda Nabi, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai Id. Artinya sebagai tempat yang kalian bolak-balik ke situ. Ya. Sudah sampai sini? Kesimpulannya apa? Jadi yang namanya Id itu suatu yang berulang. Apakah waktunya, ataukah perkumpulannya, atau apa? Atau tempatnya. Ya, tempat yang dijadikan untuk berkumpul. Ya, ritual yang dilakukan pada waktu yang ya berulang, ya di hari yang ya berulang, apakah pekanan, apakah tahunan, ataukah bulanan. Ya, begitu juga waktu yang berulang, setiap tahunnya dikerjakan atau dilakukan ritual itu misalnya. Nah, ini disebut dalam bahasa kita sebagai perayaan. Ya, dalam bahasa kita sebut sebagai perayaan. Ya. Atau peringatan. Ya, peringatan. Jadi peringatan-peringatan kayak begini nih, sebenarnya dalam Islam itu nggak boleh kecuali dua, Idul Fitri sama Idul Adha doang. Yang pekanan cuman Jumat. Berkata Syekh Al-Fauzan, wa minal a'yad al-muharramah, di antara peringatan-peringatan yang diharamkan, na'yadul munasabat, adalah peringatan-peringatan yang berkenaan dengan ya munasabat. Apa bahasa Indonesianya munasabat? Apa coba? Hah? Pas-pasan, pas-pasan. Berkaitan dengan momentum sesuatu. Ya, momentum suatu. Ya, mithlu idul munasabatil maulid Nabi. Momentum kelahiran Nabi disebut peringatan maulid. Ya. Peringatan kematian seseorang disebut dengan haul. Ya, biasanya haulnya kiai, haulnya habib. Ya. Atau wa'idu munasabatin nasr. Ya, awil julus alal arsh. Peringatan hari kemerdekaan. Nasr itu kemerdekaan. Kullu hadhihi ayadun jahiliyah. Semua ini adalah peringatan-peringatan jahiliyah. Ya. Sawaun kanat zamaniyah atau makaniyah, sama aja apakah itu berkaitan dengan waktu, ya, seperti yang berulang setiap ya momentum kelahiran atau momentum kematian atau momentum kemerdekaan. Atau makaniyah atau tempat, ya. Sehingga harus di tempat misalnya tertentu. Ya, misalnya di tempat fulani terjadi ya pengibaran bendera pusaka, ya. Bendera pusakanya juga disimpan, ngapain juga, ya itu semua bahasa-bahasanya orang-orang nasionalisme,
Sedangkan dalam Islam nggak dikenal istilah nasionalisme, Mas. Ya, ikatan kita sama muslimin itu menembus ruang, ya, batas-batas teritori, ya, nasionalisme. Ya, itu yang harus difahami. Bahwa siapa aja yang muslim, dia saudara kita walaupun di ujung dunia, lebih mulia daripada tetangga kita yang dia kafir. Ada nggak ajaran kayak gini dalam nasionalisme? Nggak ada. Ya, jadi persaudaraan Islam itu lebih tinggi daripada persaudaraan bangsa. Ya, walaupun ini mungkin nggak disetujui, nggak disepakati ya oleh orang-orang yang terkena racun nasionalisme, tapi ini kebenaran yang memang harus disampaikan. Ya, kalaupun kondisi bahwa kita berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan berusaha untuk menjaganya, itu hanya karena ini negerinya muslimin. Bas. Ya, jadi kita ngomong begitu bukan berarti kita anti NKRI, enggak. Ya, kita membela ya negeri ini, tapi alasan kita beda. Ya, alasan kita karena ini negerinya muslimin, dibebaskan dengan pekikan takbir, sehingga jangan sampai orang bersalah faham atau berprasangka buruk kepada dakwah ini. Itu perlu ada disclaimer seperti itu. Ya, apalagi ditambah banyaknya orang-orang yang mirip-mirip dengan kita, tapi mereka ya selalu sikapnya kepada anti pemerintah. Ya, Ahlussunnah nggak begitu. Kita mendukung semua yang benar, yang baik dari pemerintah, ya, dan kita hanya menaati Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara-perkara yang kita disuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya taat kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, itu disclaimer seperti itu kadang perlu disampaikan. Ya, biar orang tidak berburuk sangka kepada dakwah. Ya. Jadi ada yang dimuliakan Allah kembali. Jadi ini semua adalah ajaran-ajaran jahiliyah. Apakah itu zamaniyah atau makaniyah? Ya. Dia harus di tempat tertentu. Misalnya di tempat diproklamirkan di situ kemerdekaan misalnya. Dihadirkan di sana bendera pusaka. Ya. Ini kan bisa mengarah kepada pengkultusan, Bapak hadirin dimuliakan Allah. Ya, bisa mengarah kepada pengkultusan, ya, dan menyerupai perbuatan-perbuatan orang-orang ya musyrik, ya, dan bisa mengarah kepada kesyirikan. Gitu. Paham nggak? Kan setiap hari kemerdekaan, ya, bendera pusaka dihadirkan nggak? Tahu kan bendera pusaka? Bendera yang pertama kali dikibarkan itu, yang dijahit oleh istrinya Bung Karno waktu itu. Kalian sih nggak sekolah dulu nggak baca sejarah, ya, nggak belajar bener. Ini generasi COVID ini, nggak banyak tahu, susah ngomongnya, ya. Dulu kami SMP ikut, ya, setiap tahunnya ikut upacara di istana. SMP-nya Ustadz, SMP 1, ya, Cikini, ikut obade tuh. Latihan upacara, nanti dia hari 17-nya ikut upacara di istana itu. Ya, kita generasi Ustadz tuh kebagian 2 kali waktu itu. Ya, jadi begitu. Ya, jadi nggak ada dalam Islam, ya, peringatan-peringatan, ya, kecuali 2. Kata Nabi, kata Syekh Al-Fauzan, illal idan, kecuali 2 peringatan aja. Idul Fitri wa Idul Adha. Ya, berupa Idul Fitri dan Idul Adha doang. Wa Idul Jum'ati fil usbu, dan Id setiap Jumat, ya, Id pekanan. Li'annal Jum'atu Idun usbu'i, sumiyat idan li'anna an-nasa yajtami'una fiha li sholatil Jum'ah. Jumat tadi disebut Id karena setiap Jumat itu orang-orang berkumpul untuk mengerjakan sholat. Ya, jadi kembali kepada hadis, kata Nabi, fahal kana fihi idun min a'yadihim. Apakah di tempat tersebut, ya, tempat di mana orang ini mau, ya, melangsungkan nazarnya. Apa nazarnya? Menyembelih unta. Apakah di situ ada peringatan dari peringatan orang-orang jahiliyah?
Nah, itu yang dimaksud dengan peringatan. Ya, atau Id. Berkata Syekh Abdurrahman, qala wa qad yakunu lafdzul Id isman li majmu'il yaum wal amali fihi wa huwal ghalib. Dan terkadang penggunaan istilah Id itu digunakan untuk sekumpulan ini semua. Untuk hari yang berulang dan juga ritual keagamaan yang dilangsungkan. Wa huwal ghalib, dan ini yang paling banyak ya penggunaan istilah Id ya itu untuk ya ini semua. Ya, untuk mewakili ya berulangnya hari dan juga ya berulangnya ritual pada hari itu. Kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'uma ya Abu Bakrin fa inna likulli qaumin idan. Nabi berkata kepada dua orang jahid jariyah, ya, dua orang budak perempuan, ya, yang ketika itu sedang ya memainkan suling. Ya, di sini lamma ghanat, ya, menyanyi. Lamma ghanat jariyatan, ketika ada dua orang perempuan, ya, budak perempuan yang masih kecil bernyanyi, ya, yaumal Id, di hari Id, inda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ankara alaihima Abu Bakrin. Lalu Abu Bakar pun mengingkari keduanya, ya. Mazamiru syaitan fi baiti Rasulillah, seruling setan ada di rumah Rasul. Lalu Nabi pun berkata, da'uma fa inna likulli qaumin idan. Kemudian kata Nabi, biarkan mereka berdua wahai Abu Bakar, karena setiap kaum itu ada idnya. Artinya masuk di dalamnya apa? Bersenang-senang tadi. Ya, amalan yang dilakukan pada hari Id itu adalah bersenang-senang tadi, diantaranya apa yang dilakukan oleh jariyatan ini, yang dilakukan oleh budak perempuan ini, bernyanyi. Dalla anna al-farah al-yasir fi yaumil Id masyru'. Ini menunjukkan bahwa bergembira yang tidak berlebihan di hari Id itu disyariatkan. Ya. Makanya hari Id itu bukan hari untuk ziarah kubur. Ya, tajdidul hazan, memperbarui kesedihan. Nah, ini banyak ritual-ritual orang kita ini banyak yang keliru. Idza lam yakun fihi munkarat, tapi tentunya kalau kegembiraan itu di situ tidak ada padanya kemungkaran. Ammal ladzina yaj'aluna yaumal Id hafalat wa aradat wa tubul fa hadza muharramun wa la yajuz. Begitu juga adapun orang-orang yang menjadikan hari Id itu sebagai perayaan-perayaan dan ya aradat, ya pertunjukan-pertunjukan, watubul, dan musik, fahadha muharramun la yajuz. Seperti yang ada sekarang tuh di ya jalan lintas Bomang, ya, ada panggung besar sekarang tuh. Tadi pagi Ustaz lewat. Biasanya emang di lingkungan ini kalau menyambut Ramadan tuh ada kayak gitu. Jadi nyanyi-nyanyi dulu, joget-joget dulu mau masuk Ramadan. Ya, apa yang kayak gitu akan diberi taufik untuk ibadah di bulan Ramadan. A'udzubillah. Baik. Jadi hadis Nabi di sini menunjukkan bahwa termasuk Id juga adalah apa yang dilakukan pada hari itu. Ya, jadi istilah Id itu kembali kepada hari yang berulang. Sekali lagi saya ulangin. Hari yang berulang, tahunan, bulanan, atau pekanan. Kemudian apa lagi? Kumpul-kumpulnya. Kemudian yang ketiga apa? Ya, amalan, ya, dan kegiatan yang dilakukan pada hari itu secara berulang dalam bentuk yang baku, ya, dan juga tempat, ya, tempat. Kemudian berkata Syekh Abdurrahman qala waqad ahdatha ula'il musyrikuna iyadan indal kubur, dan orang-orang musyrikin telah membuat-buat, ya, ajaran baru, mengadakan id, perayaan-perayaan, peringatan-peringatan di kuburan-kuburan allati tu'bad min dunillah, yang disembah di samping Allah.
Wa yusammunaha idan, mereka katakan itu sebagai id. Ya. Kan mereka bilang sebagai peringatan haul, ya kan umbul-umbulnya begitu juga spanduk-spanduknya. Hadirilah peringatan haul fulan, haul. Peringatan itu id. Ya. Enggak usah antum tunggu mereka tulis id baru jadi id. Kita lihat kepada apa? Hakikatnya, bukan kepada namanya. Gitu loh. Anggur kalau udah difermentasi namanya khamr, walaupun dikasih nama ya amer, anggur merah. Iya. Ya. Tapi kalau sudah dijadikan ya minuman keras, tetap aja namanya khamr. Ya. Walaupun diberi nama seolah-olah halal. Gitu. Jadi yang kita lihat itu hakikatnya. Hakikatnya apa ini? Berulang. Peringatan kematian. Terus ada lagi di tempat, misalnya sebutin di kuburan fulan, di ujung Berung misalnya, di kuburannya, di tempat pemakamannya. Berarti ya berkumpul di situ apa? Id makani, id juga zamani. Ya makani tempatnya, zamani itu waktunya, kemudian apa lagi? Kumpul-kumpulnya ritualnya. Gitu. Walaupun dia nggak sebut id, dia sebut adalah peringatan, tapi itulah id. Ya. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, Asy-Syiah Al-Fatimiyun Al-Batiniyun, kelompok orang-orang Syiah Fatimiyah dan kaum Batiniyah. Ini sekte kebatinan. Ya, qabbahahumullah, semoga Allah azza wa jalla ya memburukkan mereka. Lama hakamu Misra wal Maghrib, ketika mereka menguasai Mesir dan Maghrib. Maghrib itu apa? Maroko. Ahdatsu fihimul ayat al-jahiliyah, mereka membuat-buat di sana peringatan-peringatan jahiliyah, Idul Badawi, Idul Imam fulan. Ya, mereka bikin peringatan ya Al-Badawi, ini seorang pesohor di sana. Idnya Imam fulan, id kadza. Idnya yang ini, id yang itu, sehingga dalam setahun itu peringatannya banyak banget. Ya, peringatannya banyak banget. Qala wa banau 'ala al-qubur, mereka juga membangun kuburan-kuburan, wa banau 'ala ma yusammunau qabr al-Husain, dan mereka bangun juga apa yang mereka klaim bahwa itu kuburannya Husain. Ustaz udah pernah ke situ nih. Wa atubu ilallah, ana taubat kepada Allah. Ya. Udah masuk ke masjid depan Jamiat Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, itu ada namanya Masjid Al-Husain. Itu di Kairo. Ya, jalan-jalan ke Kairo, akhwan. Ya. Thalabul ilm, tentunya niatnya ngapain? Thalabul ilmi, memperkaya ilmu, ya. Tapi nanti kalau udah kuat ilmunya, karena di sana aliran itu deras banget, ya, aliran pemikiran itu deras banget. Ya, alhamdulillah Allah selamatkan. Ya, kalau enggak kita jadi Asy'ari di situ. Waliyadzubillah. Ya, depan Jami' Al-Azhar itu ada Masjid Husain namanya. Diklaim bahwa dikubur di situ kepalanya Husain. Ya, Husain bin Ali, tahu ya? Yang dibunuh oleh siapa? Panglimanya Bani Umayyah ya. Ana lupa. Ya, nah, kepalanya dipenggal. Kemudian diklaim ya dikubur di Mesir, di Kairo, di depan Jamiat Al-Azhar. Qala ma yusammunau qabr sit, ya Nafisah. Siti ya, Siti itu apa coba? Sayyidati. Kalau orang kita bilang Siti. Siti Romlah. Siti apa lagi? Ruqayyah, Siti Fatimah, Siti itu Sayyidati itu. Sayyidah. Ya.
Kemudian sebagai penghormatan disebut Sayyidati. Dipersingkat jadi Siti. Ya. Jadi mereka membuat ya perayaan-perayaan, peringatan-peringatan dan membangun kuburan-kuburan dan seterusnya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh siapa? Dinasti Ottoman. Dinasti Ottoman juga begitu. Ya. Bahkan dikisahkan tidaklah mereka berhasil menaklukkan satu negeri ya kecuali dicari di sana kuburan sahabat yang pernah meninggal di sana, kemudian dibangun kuburannya. Ya. Saya nggak pernah ke Turki, tapi berdasarkan cerita orang-orang yang pernah mampir ke sana, itu penguasa-penguasa Turki kuburannya semuanya dibangun. Ini bukan ajaran Islam. Hadhi min mukhalafati Syiah al-batiniyah. Inilah bentuk-bentuk pelanggaran orang-orang Syiah, kaum kebatinan. Wa mazalat ma'al asaf ilal an li'annaha lam yuqayyad laha min ad-du'at ila Allah wa min al-wulad ma hasala fi hadhihi al-bilad min ta'adudid du'at wal wula ala izalati hadhihi syirkiyat. Dan sangat disayangkan bahwa ini semua masih aja ya ada dan terjadi. Ya, kenapa? Karena belum dimudahkan adanya para dai ilallah dan penguasa. Jadi kuncinya itu kalau dai dan penguasa itu sudah kolaborasi seperti yang ada di Saudi Arabia, simbol-simbol kesyirikan itu hilang. Ya. Tapi kalau penguasa kolaborasinya sama dai-dai kuburi ya makin ramai akhirnya simbol-simbol kesyirikan itu. Jadi kata Syekh Al-Fauzan, beliau mengatakan lam yuqayyad laha minad du'at ila Allah wa minal wulat ma hasala fi hadhil bilad. Ya. Enggak ada ya para dai dan penguasa ya seperti yang terdapat di negeri Saudi Arabia ya berupa kolaborasinya para dai dan penguasa dalam menghilangkan kesyirikan. Fabaqiyat fi Misr ilal an, hingga di Mesir simbol-simbol kesyirikan itu sampai sekarang masih ada. Ya, Masjid Husain masih megah dibangun di sana. Ya, masih megah dibangun di sana. Berkata Syekh Al-Fauzan, qala wa qabrul Husain laisa fi Misr, hadza kadhib. Kuburan Husain itu bukan di Mesir, yang ada di Mesir itu dusta, bohong. Al-Husain kutila fi Karbala wa dufina fi Karbala. Husain sendiri terbunuh di Karbala. Ya, Karbala ini di mana? Di Irak ya. Kalau nggak Irak di Irak lah kalau nggak salah. Dia masih masuk bagian negeri Irak sekarang. Ya, ini namanya serem itu Karbala itu. Karbun wa bala. Karb itu apa? Hah? Bencana. Bala bencana. Itu negeri namanya Karbala. Terbunuh di Karbala dan dikubur di Karbala. Qala wa yuqala inna ra'sahu nuqila ila Syam. Ada yang mengatakan bahwa kepalanya Husain ini dibawa ke Syam. Lianna mahalul khilafah, karena pada masa itu tempat istana penguasa, istana khalifah itu di Syam. Amma anna ra'sahu fi Misr fa hadza ghairu sahih. Adapun bahwa kepalanya Husain ada di Mesir ini enggak benar. Ya, jadi di masa-masa dulu itu serem, Pak. Ya. Tokoh-tokohnya kalau dibunuh, kepala dipenggal, kepalanya diarak. Ya. Seperti Raja Abdullah, ya penguasa Diriyah pun mengalami hal yang sama ketika penguasa Ottoman berhasil ya menghancurkan Diriyah. Ya, itu disebutin oleh Syekh Al-Fauzan pada muqaddimah beliau terhadap kitab Dalail. Ya, tentang kisah terbunuhnya Syekh Sulaiman bin Abdullah. Ketika itu penguasa Diriyah itu Raja Abdullah. Ya. Akhirnya dia mengalah ya dari kerajaan Ottoman karena Ottoman merangsek masuk ke Najd. Ya, masuk ke Najd. Mengepung sampai berbulan-bulan hingga penduduknya kelaparan. Akhirnya mengalah. Ya, tapi malah dikhianati. Syekh Sulaiman dibom, ya, diposisikan badannya di hadapan meriam hingga ya
tubuhnya berantakan. Ya, Raja Abdullahnya diarak ke Mesir, kemudian dibawa ke Turki, ya, kemudian dipenggal dan kepalanya diarak di Hagia Sophia. Inti seneng ya kayak gini ya. Ini sebenarnya ilmu sejarah itu ilmu yang kesekian sebenarnya. Ya kan? Ya Syekh. Ilmu apa ini? Ilmu Quran dan Sunnah itu, bukan ini. Kalian kan senangnya sama yang kayak gini. Oh gitu ya gitu kan. Penasaran kan? Oh, seneng ya dengar ceritanya. Nah, ilmu sejarah tuh kalau dari urgensinya ilmu, dia bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Yang pertama ilmu kitab dan sunnah. Memahami muradullah wa muradun Nabi SAW. Paham apa maksud dari perintah Allah, perintah Nabi SAW. Gitu. Karena ilmu sejarah itu baca aja beres. Ya, baca aja beres. Gitu. Kemudian juga sejarah itu ya kadang tergantung penulisnya. Ya. Bahkan sejarah itu bisa berubah. Ya, ketika satu teori dibantah dengan teori yang lain. Jadi dia nggak memberi ilmu yakin, nggak seperti Al-Quran dan Sunnah. Jadi Anda harus tahu itu urgensi ilmu di mana. Baik. Qala falaysa fi Misr min badadil Husain syai'un bal yuqalu innal madfun fi Nasrani. Kata Syekh Al-Fauzan, nggak ada di Mesir itu badannya Husain, jasadnya Husain sama sekali. Bahkan dikatakan bahwa yang dikubur di kuburan yang katanya di situ kepalanya Husain sebenarnya itu seorang Kristen. Kata Syekh Al-Fauzan, wasawan kana nasraniyan aw ghairi hatta law anna al-Husain kullahu dufin fi hadzal makan la yajuzu bina'ul masjid alaih. Tapi ya sama aja. Apakah si Kristen yang dikubur di situ atau selainnya, hatta sekalipun yang dikubur di situ adalah Husain, seluruh badannya, ya tetap saja nggak boleh membangun masjid di atasnya. Ya, larangan membangun masjid di atas kuburan. Nah, ini yang dilawan oleh orang-orang Syiah. Ya. Nah, Fatimiyah itu yang membangun Universitas Al-Azhar. Jadi Ustaz Al-Azhar yang dibangga-banggakan, ya, dia lulusan Al-Azhar, itu yang membangunnya Fatimiyah. Ya, dinasti Syiah. Dinasti Fatimiyah yang menguasai Mesir dan Maghrib. Dan antum ingat dalam kitab Kasyfus Syubuhat, apa? Siapa yang ingat? Para ulama di masa itu mengkafirkan Fatimiyun dan semuanya sepakat mencap bahwa negeri mereka negeri harb, negeri perang. Bayangin, lihat aja Kasyfus Syubuhat. Punya kan buku kitabnya? Lihat Kasyfus Syubuhat. Ya. Dikafirkan mereka, kemudian mereka diperangi dan dicap negerinya sebagai negeri perang. Ya, oleh ulama Qatibatan seluruhnya di masa itu. Itu. Dan Syiah, ya, hadits wala haraj, ya, udah bukan rahasia lagi, kesyirikan pada mereka itu luar biasa. Baik, lanjut ya. Kamaulidil Badawi di Mesir. Ya, seperti misalnya Maulid Al-Badawi. Ini Al-Badawi seorang pesohor di sana. Ya, kuburannya dijadikan kesembahan di samping Allah, kemudian dilangsungkan di situ ya peringatan ya Maulid kelahirannya Badawi. Ya, ini di Mesir. Wa ghairihi, dan juga selain Badawi. Kata Syekh Al-Fauzan, fal Badawi yazumuna annahu waliyyun min auliyaillah. Al-Badawi ini mereka menyangka, ya, para penggemarnya mengklaim bahwa Badawi ini seorang wali dari para wali-waliullah. Ya. Wa annahu lamma mata dufina fi hadzal makan, ketika meninggal dia dikubur di tempat itu, wa hum yattakhidunal auliya arbaban. Kemudian para penggemarnya menjadikan para wali-wali sebagai tuhan-tuhan lain yang disembah selain Allah. Wa yaghluna fihim, dan bersikap hulu, ekstrim dalam mencintai mereka. Ma'anal Badawi qila fihi maqila minal fujur wasyarr kama huwa madhkurun fi tarjamatihi. Padahal Badawi ini semasa hidupnya disebutkan pada biografinya banyak melakukan kejahatan-kejahatan. Ya, sama seperti di Indonesia pun enggak jauh beda. Bagaimana orang menuhankan ya Syekh Siti Jenar.
Ya, yang berakidah wahdatul wujud. Ya, tahu ya Syekh Siti Jenar? Baca tuh cerita ya para wali. Ya, tentang kisah 9 wali itu diantaranya ada ya di masa itu seorang yang dikenal dengan Syekh Siti Jenar atau yang disebut dengan apa? Sebutannya Syekh Lemah Abang, karena kuburannya di Lemah Abang. Lemah Abang di mana? Iba kembangkan pengetahuan Anda ya akhi. Enggak jauh tuh dekat Cikarang. Ya, dan orang memuja-muja ajarannya, mengagung-agungkan sosoknya, padahal semasa hidupnya dia berakidah apa? Wahdatul wujud. Ya, menganggap bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Ya. Seperti ajaran orang Kristen. Wahdatul wujud kan seperti ajaran orang Kristen. Ya, trinitasnya itu. Ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus, satu bagian. Apa bedanya sama wahdatul wujud? Enggak ada bedanya. Ya, atau dengan istilah lain, ajaran ittihadiyah, makhluk yang bersatu dengan Allah. Itu ajaran Kristen, Mas. Ya, yang di-Islam-islamin. Ya. Nah, siapa aja yang meyakini bahwa Allah bersatu dengan makhluknya, kafir. Masa hidupnya dia kafir. Nah, cuma ada mitosnya. Syekh Siti Jenar ini mati dia berubah jadi cacing katanya. Iya, gitu kan? Pak Fauzi pernah baca? Nah, baca Pak Fauzi. Ya. Jadi orang-orang yang percaya sama Syekh Siti Jenar itu kalau ngeliat cacing dia bilang Syekh Siti Jenar. Mereka bilang gitu. Ya. Artinya semasa hidupnya dia itu orang kafir, ketika mati kuburan disembah. Dan seperti itu banyak. Lihat aja bagaimana orang-orang sekarang bahkan mengagungkan bukan hanya orang-orang yang ya dari tokoh-tokoh Islam. Mereka mengagungkan Prabu Siliwangi misalnya. Ya. Si Gubernur Jawa Barat sekarang. Dulu ketika dia jadi bupati, ya, Bupati Purwakarta, dia bilang ya kalau lewat tol Cipularang ya harus nyebut nama ya Prabu Siliwangi. Loh, siapa Prabu Siliwangi ki? Ya Tuhan dia. Bisa apa dia? Nggak bisa apa-apa. Udah mati, mungkin sekarang lagi diazab. Itu kalau bukan mitos. Ya. Atau dia syaitan. Ya, Anda harus gerah gitu dengan orang-orang seperti ini. Ya, kesyirikan dijajakan begitu mudah. Kaum muslimin terfitnah imannya. Ya, kemudian para dai-dai enggak berani menyatakan kebenaran. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak boleh seorang berlindung kepada Prabu Siliwangi. Berlindung hanya kepada Allah. Ya kan? Apa dalam hadis Ibnu Abbas dalam Arba'in Nawawiyah? Udah hafal belum? Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sta'adta fasta'id billah. Ya. Kalau kau minta tolong hanya kepada Allah. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'aluhum khulafa'al ard. Ilahun ma Allah. Siapakah yang bisa yujibul muttar idza da'a? Mengabulkan orang yang terdesak saat dia memanggil Allah Subhanahu wa taala. Wa yakshifus su', mengangkat kesulitan, wa yaj'alukum khulafa' fil ard, dan menjadikan kalian penguasa yang silih berganti di muka bumi. A ilahun ma Allah? Adakah sesembahan lain selain Allah? Sedangkan ini orang yang sekarang jadi gubernur, ya, dia ngomong kayak begitu, ya, udah tobat belum dia? Ya, atau memang itu keyakinannya? Ya, kalau dia jadi imam nggak boleh sholat di belakangnya. Tahu kan? Tahu orang? Hah? Ya cari tahu lah. Ya. Jadi hari ini dimuliakan Allah, ngeri Pak. Ya, ngeri kesyirikan di masyarakat kita itu. Ya, mereka menyembah sampai
orang-orang yang semasa hidupnya kafir, bahkan jin kafir, menyembah Nyi Roro Kidul, menyembah Semar, ya, menyembah Gareng, menyembah Petruk, ya, tahu kan? Nggak tahu juga, aduh ampun itu, beneran, aduh, ngapain aja main game aja sih, orang jadi bahasanya susah, ya, jadi kalian tuh harus punya apa, ya, banyak baca gitu loh, ya, itu kan punakawan gitu ya. Iya nggak? Ya, jadi mereka dianggap sebagai tokoh-tokoh yang oleh sebagian manusia ya punya kendali terhadap ya alam semesta. Bagi orang yang menganggapnya begitu ya. Ya. Seperti misalnya Semar dianggap sebagai Sabdo Palon. Al-muhim intinya bahwa ya pengagungan terhadap kuburan dan yang semisalnya ini banyak dilakukan oleh orang-orang Syiah ya, hingga mereka melakukan Id. Nah, berarti lihat bagaimana Syekh Abdurrahman, coba nih perhatiin baik-baik nih, Bapak-bapak juga nih, perhatiin baik-baik nih. Ya, hidayah itu ada pada mengaitkan persoalan dengan dalil. Lihat bagaimana cara berpikirnya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ketika Nabi nanya nih sama sahabat yang mau menunaikan nazar, ada nggak di situ perayaannya orang jahiliyah? Berarti jahiliyah yang dimaksud adalah jahiliyah Arab. Kemudian Syekh Abdurrahman mengaitkan dengan perbuatan sebagian orang Islam yang melakukan kesyirikan di kuburan-kuburan wali. Berarti apa coba? Kalau Anda mau ngerjain ibadah, tapi tempat itu tempat peribadatan kepada selain Allah, bukan dari orang Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, tapi orang pelaku kesyirikan yang aku Muslim, maka hukumnya sama. Jadi jangan antum anggap bahwa yang dibicarakan oleh kitab itu hanya kesyirikan orang dulu aja, kemudian yang terjadi pada ya masyarakat Muslim yang mengaku Muslim, peribadatan kepada kuburan, itu jenis lain yang berbeda dengan kesyirikan musyrikin dulu. Justru para ulama tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan seterusnya, ketika memberikan contoh, ya mencontohkan dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa itu sama aja. Ya, siapa yang bilang berbeda? Murji'ah. Ini antum lihat sendiri. Bagaimana Syekh Abdurrahman bin Hasan contohin? Mencontohkan dengan apa? Perbuatan sebagian orang yang mengaku Muslim terhadap kuburan Badawi. Siapa yang mengagungkan Badawi ini? Apakah orang Yahudi? Kagak. Bicara tentang Syiah Fatimiyah dari kalangan Yahudi, walaupun memang mereka tertuduh keturunan Yahudi, tapi mereka menisbatkan diri kepada Islam. Gitu. Jadi jangan antum tunggu ya suatu kesyirikan yang nggak ada wujudnya, sehingga kalian nggak mengamalkan tauhid. Tauhid itu amalin pada siapa? Pada orang-orang yang melakukan kesyirikan dari orang-orang yang mengaku Muslim. Kurang apa ini coba? Ya, saya rasa semua kelompok yang mengaku Salafi baca kitab Fathul Majid, ya enggak? Tapi petunjuknya nggak diambil. Lihat di sini, bagaimana Syekh Abdurrahman mengatakan waqad ahdatha haula'il musyrikun, idan disebut musyrikun. Maksudnya musyrikin di sini siapa? Kemudian disebut indal quburil lati tu'bad min dunillah wa yusammana idan kamaulidil badawi. Berarti musyrikun di sini siapa? Pelaku syirik akbar yang mengaku Muslim. Lakopnya siapa? Apa? Musyrik, nggak disebut Muslim. Sejelas itu, seterang itu. Tapi emang orang kalau Allah Subhanahu Wa Taala ingin butakan, ya buta aja selamanya. Petunjuk-petunjuk ini semua. Gitu.
Terakhir ya, bal ya'zamu lima yujad fiha minasyirki wal ma'asi al-'azimah. Bahkan itu semua jauh lebih buruk. Ya. Maksudnya apa? Perayaan-perayaan dan peringatan-peringatan yang dilakukan oleh orang yang mengaku muslim di kuburan-kuburan orang-orang yang mereka klaim bahwa dikubur di situ wali. Ya, itu lebih buruk. Ya, kenapa? Karena terkumpul pada peringatan tersebut kesyirikan serta kemaksiatan-kemaksiatan yang dahsyat. Contoh seperti yang ada di Kemukus. Ya, walaupun yang dikubur di sana bukan orang yang dianggap wali, tapi yang datang ke sana orang-orang yang mengaku muslim, terdapat di situ kesyirikan dan juga terdapat di situ kemaksiatan berupa zina, pesugihan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan orang-orang yang menghentikan tindakan-tindakan mereka ini, amin. Baik, adalah pertanyaan? Ada pertanyaan silahkan. Ya. Munasabatul julus al-arsh maksudnya pelantikan gitu. Iya. Semacam meraih kesuksesan gitu ya. Kemudian dijadikan sebagai peringatan atau kemenangan dari musuh, ya. Dilantik jadi presiden gitu kan. Itu dijadikan sebagai momentum yang dirayakan setiap tahun. Ini nggak boleh. Ya, orang akan jadikan itu sebagai momentum syukuran katanya. Tapi kalau syukuran ya sekali aja, nggak perlu setiap tahun berulang. Ya, gitu. Tapi ada lagi nggak? Indakum soal. Ini kalau ada Pak Kis nanya ini. Pak Kis Masya Allah tuh semangat belajar dia. Semangat belajar, semangat baca Quran. Udah tua. Masih di bawah aneh sih. Secara usia masih mudaan dia. Cuman semangat orangnya. Ya, datang ke Ustadz, minta mau benerin bacaan Quran, kayak gitu orang. Ya, semangatnya buat akhirat dia, cari jalan menuju akhirat. Ya. Kalian semangatnya liburan. Hah? Semangatnya liburan, giliran masuk sekolah hilang semangatnya. Ya Allah. Ya. Jadi perhatikan ya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ini cukup ya. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.